Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perkenalkan, nama saya Ida Arifin dari Unindra, NPM saya 017. Perkenalkan, saya Dias Aditya Firdaus dari Unindra dengan NPM 010. Perkenalkan, nama saya Febri Timo Senau dari Unindra dengan NPM 022. Saya Ahmad Yasdin Rusli dari Unindra, NPM 085. Saya Dewa Yamsari dari Unindra dengan NPM 086. Saya Putri Nurhaliza dari Unindra dengan NPM 024. Saya Agama Maharangi dari Unindra dengan NPM 045. Saya Alfinas Juliano dari Unindra dengan NPM 027. Hasil analisis di 5 wilayah strategis yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Analisis ini mencakup 2 faktor penelitian, yaitu pertama kuantitatif dengan biaya utama yaitu harga tanah, biaya upah tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya telepon serta internet. Dari data yang kami kumpulkan terlihat bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik biaya yang berbeda-beda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui wilayah mana yang paling ekonomis atau paling menguntungkan dari segi biaya operasional. Lalu yang kedua yaitu kualitatif dengan peraturan atau regulasi daerah, sumber air tawar, dekat dengan supplier, dekat dengan pasar atau retail, ketersediaan atau kestabilan listrik, jaringan telepon dan internet, akses jalan raya dan tol, adanya transportasi umum, sikap masyarakat sekitar, dan keamanan dengan menggunakan skala Likert. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, harga tanah wilayah di Jakarta sebagai ibu kota memiliki harga tanah tertinggi mencapai 150 miliar rupiah. Ini wajar mengingat Jakarta adalah pusat bisnis dan ekonomi Indonesia. Depok berada di posisi kedua dengan harga tanah 80 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh Bogor dengan 40 miliar rupiah dan Tangerang 30 miliar rupiah. Sementara Bekasi memiliki harga tanah paling terjangkau yaitu 29,5 miliar rupiah. Perbedaan harga tanah yang signifikan ini menunjukkan bahwa lokasi menjadi faktor utama dalam menentukan nilai properti. Selanjutnya, untuk biaya upah tenaga kerja, terdapat pola yang menarik. Bekasi justru memiliki biaya upah tertinggi mencapai 136,5 miliar rupiah, diikuti oleh Jakarta 129,5 miliar rupiah. Depok berada di posisi ketiga dengan 124,6 miliar rupiah. Tangerang 121,6 miliar rupiah dan Bogor memiliki biaya upah terendah yaitu 52,5 miliar rupiah. Tingginya biaya upah di Bekasi dan Jakarta kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi industri, manufaktur, dan jumlah tenaga kerja yang besar di wilayah tersebut. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang biaya utilitas. Sekarang saya akan membahas komponen biaya utilitas, yaitu listrik dan telepon atau internet. Untuk biaya listrik, kita dapat melihat bahwa angkanya relatif lebih kecil dibandingkan 2 komponen sebelumnya. Bogor memiliki biaya listrik tertinggi sebesar 6,12 miliar rupiah. Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi memiliki biaya listrik yang hampir seragam di kisaran 1,3 hingga 4 miliar rupiah. Jakarta tercatat 1,33 miliar, Depok 1,33 miliar, Tangerang 4 miliar 10 juta rupiah, dan Bekasi 1,33 miliar rupiah. Konsistensi biaya listrik di sebagian besar wilayah ini menunjukkan bahwa tarif listrik cenderung seragam, meskipun ada perbedaan kecil yang mungkin disebabkan oleh perbedaan konsumen atau tarif daya. Untuk biaya telepon dan internet, semua wilayah menunjukkan angka yang identik, yaitu 1,494 miliar rupiah. Keseragaman ini menunjukkan bahwa biaya telekomunikasi tidak dipengaruhi oleh lokasi geografis dan cenderung standar di semua wilayah. Ini adalah kabar baik karena infrastruktur digital sudah merata di kawasan Jabodetabek. Sekarang saya akan serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan total biaya dari penelitian ini. Sekarang mari kita lihat gambaran keseluruhan dari total biaya di masing-masing wilayah. Jakarta memiliki total biaya tertinggi yaitu 202,3 miliar rupiah. Ini didominasi oleh harga tanah yang sangat tinggi dan biaya upah tenaga kerja yang besar. Depok berada di posisi kedua dengan total 207,5 miliar rupiah, disusul oleh Bekasi dengan nilai 168,9 miliar rupiah dan Tangerang 157,1 miliar rupiah. Bogor menjadi wilayah dengan total biaya terendah yaitu 100,2 miliar rupiah, menjadinya pilihan paling ekonomis dari segi biaya operasional. Namun biaya ekonomi saja tidak cukup untuk menentukan lokasi terbaik.
ada faktor-faktor kualitatif lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan, seperti regulasi daerah, ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas transportasi, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kami juga melakukan analisis terhadap 10 faktor kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Mari kita lanjutkan ke analisis tersebut. Saya serahkan kepada rekan saya. Setelah kita melihat analisis biaya ekonomi tadi, sekarang kita akan melengkapinya dengan analisis faktor-faktor kualitatif yang juga sangat penting dalam pemilihan lokasi. Kami menggunakan sistem scoring dengan kategori BS atau baik sekali, B baik, dan C cukup. Untuk menilai 10 faktor penentu, semakin tinggi skornya semakin menguntungkan wilayah tersebut untuk faktor yang dinilai. Mari kita mulai dari faktor pertama, yaitu peraturan dan regulasi daerah. Menariknya, semua wilayah mendapat skor B atau baik. Ini menunjukkan bahwa kelima wilayah memiliki regulasi yang cukup kondusif dan tidak ada yang menonjol jauh lebih baik atau buruk dari yang lain. Ini kabar baik karena tidak ada hambatan regulasi yang signifikan di wilayah manapun. Untuk sumber air tawar, kita melihat variasi yang menarik. Bogor unggul dengan skor BS atau baik sekali yang sangat masuk akal karena Bogor dikenal sebagai kota hujan dengan sumber air yang melimpah. Sementara Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi mendapat skor C atau cukup, menunjukkan keterbatasan sumber air di wilayah urban yang padat. Ini menjadi pertimbangan penting khususnya untuk industri yang membutuhkan pasokan air besar. Dari segi kedekatan yang dengan supplier, Jakarta mendapat skor BS karena posisinya sebagai pusat distribusi nasional. Sebagian besar supplier besar beroperasi atau memiliki gudang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi semuanya mendapat skor B, menunjukkan akses yang relatif baik ke jaringan supplier, meski tidak seoptimal Jakarta. Pola serupa terlihat pada kedekatan dengan pasar dan retail. Jakarta kembali unggul dengan BS, baik sekali, karena merupakan pusat pasar konsumen terbesar dengan daya beli tertinggi. Keempat wilayah lainnya mendapat B atau baik, dan tetap baik karena kedekatan mereka dengan Jakarta dan pasar lokal yang cukup besar. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang infrastruktur dan utilitas. Baik untuk ketersediaan dan kestabilan listrik, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi semuanya mendapat skor baik. Ini menunjukkan infrastruktur kelistrikan yang sudah cukup memadai dan stabil di keempat wilayah tersebut. Bogor mendapat skor cukup mungkin karena masih ada beberapa area yang mengalami pemadaman atau fluktuasi listrik sekali. Untuk jaringan telepon dan internet di era digital saat ini, Jakarta dan Depok unggul dengan skor baik sekali, mencerminkan jaringan internet berkecepatan tinggi dan coverage telekomunikasi yang sangat baik. Tangerang dan Bekasi mendapatkan baik yang tetap bagus untuk kebutuhan operasional, sementara Bogor mendapatkan cukup, menunjukkan konektivitas digital yang masih perlu ditingkatkan, terutama di area pinggiran. Untuk akses jalan raya tol, Jakarta dan Tangerang mendapatkan baik sekali. Jakarta terhubung dengan hampir semua jaringan di tol di Jabodetabek seperti tol dalam kota, Cikampek, dan Jagorawi. Tangerang juga memiliki akses excellence ke tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak. Bogor, Depok, dan Bekasi mendapatkan baik, menunjukkan akses yang memadai meski tidak ekstensif Jakarta dan Tangerang. Dan untuk daya transportasi umum, Jakarta sangat unggul dalam transportasi umum dengan skor baik sekali. Jakarta memiliki sistem paling lengkap dan terintegrasi MRT, LRT, Transjakarta, KRL Komuter Line, Jaklingko, dan berbagai modal lainnya. Ini sangat memudahkan mobilitas karyawan. Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mendapatkan baik dengan ketersediaan KRL Komuter Line dan bus yang cukup memadai, meski tidak selengkap Jakarta. Sekarang saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas sikap masyarakat sekitar. Untuk sikap masyarakat sekitar, Bogor mendapat skor tertinggi yaitu B. Ini mencerminkan karakter masyarakat Bogor yang relatif lebih hangat, ramah, dan suportif terhadap kehadiran bisnis atau industri baru. Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi mendapat C, yang mungkin mencerminkan sifat masyarakat urban yang lebih individualistik, sibuk, dan kadang kurang perseptif terhadap perubahan. Dari aspek keamanan, Jakarta, Depok, dan Tangerang mendapatkan B, menunjuk tingkat keamanan yang baik dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Bogor dan Bekasi mendapat C, yang perlu menjadi pertimbangan khusus dalam pemilihan lokasi, terutama untuk keamanan, aset, dan karyawan. Sekarang mari kita lihat total skor yang diperoleh oleh masing-masing wilayah dari 10 faktor kualitatif ini. Jakarta memimpin dengan 43 poin, unggul dalam banyak aspek terutama infrastruktur, aksesibilitas, dan kedekatan dengan pasar. Depok dan Tangerang berbagi posisi kedua dengan masing-masing 39 poin, menunjukkan keseimbangan yang baik antar berbagai faktor. Bogor dengan 38 poin dan Bekasi dengan 37 poin. Perbedaan skor tidak terlalu jauh, menunjukkan setiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Lokasi yang dipilih untuk membangun pabrik dan fiskal yaitu di penelitian kuantitatif ada di wilayah Bogor dengan biaya terendah 100,2 miliar rupiah. Bogor memiliki keunggulan unik dan sumber air yang melimpah dan sikap masyarakat yang suportif. Biayanya hampir 65% lebih murah dari Jakarta. Ideal untuk industri yang membutuhkan pasokan air besar atau ingin meminimalkan investasi. Sementara di penelitian kualitatif, Jakarta terpilih sebagai lokasi terbaik untuk membangun pabrik karena memiliki skor 43 poin. Keunggulan utamanya adalah kedekatan dengan pemasok dan pasar, akses transportasi umum, dan jalan tol yang sangat baik, serta infrastruktur listrik, internet, dan regulasi yang mendukung. Selain itu, keamanan dan sikap masyarakat juga tergolong baik. Ya, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.